Selamat pagi, ibu-ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, baik yang hadir secara fisik di tempat ini maupun yang mengikuti persekutuan ini melalui live streaming. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan teristimewa. Tentunya saya berharap kita memiliki keinginan yang sama seperti pemazmur yang mengatakan dia ingin sekali diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupnya, menikmati kuasanya, menikmati baitnya, karena dia menyadari bahwa di dalam pondoknya Tuhan melindungi kita dari bahaya, dan dikatakan Tuhan akan menegakkan kepala kita untuk melindungi kita atau mengatasi musuh yang ada di sekeliling kita. Oleh sebab itu mari kita menghargai kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita untuk menikmati baitnya dengan kita bersaat teduh sejenak. Kita bersaat teduh. Amin. Ya, ibu-ibu sekalian, mengawali atau membuka ibadah kita, saya rindu sekali kita menaikkan suatu pujian yang saya menaikkan pujian ini pertama kali waktu saya sedang mengandung Sherin sampai dengan anak kami yang terus ketiga. Pujian yang berisi penyembahan kepada Tuhan, pengagungan dan penghormatan. Kita menyembah Tuhan, kita tahu karena Dia pencipta segala sesuatu, bahkan Dia menopang seluruh karya ciptaannya. Dia memberikan pemeliharaan dengan tujuan kebaikan kepada seluruh ciptaannya. Dan yang istimewa, Tuhan Allah inilah yang memanggil manusia untuk kembali dari dosa menjadi umat yang menyembah Dia. Mari kita responi panggilan Tuhan menjadi umat yang menyembah Dia. Kita menaikkan pujian I Stand in Awe, kita bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian ini 2 kali.
wisdom, who can fathom the depth of your love? You are beautiful beyond description, majesty enthroned above, and I stand in awe of you, and I stand in awe of you, Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you, and I stand in awe of you. I stand in awe of you, Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. Kita satu di dalam doa. Seperti pujian yang kami naikkan Tuhan, bahwa kami mengagumi, kami menghormati Engkau Tuhan, dengan segala keagungan-Mu Tuhan, di dalam anugerah-Mu, di dalam anugerah khusus dan anugerah umum-Mu, kami melihat betapa agungnya dan mulia Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau, pencipta langit dan bumi, yang menopang, memelihara kami, mendorong kami untuk melakukan pekerjaan baik. Dan lebih daripada itu Tuhan, kami bersyukur, kami mengagungkan Engkau, karena Engkau memanggil kami dari manusia yang berdosa menjadi umat tebusan-Mu, yang boleh memuji Engkau dan boleh berkomunikasi dengan Engkau. Dan kalau pada pagi hari ini Tuhan izinkan Engkau memanggil kami kembali untuk datang menyembah Engkau, berkomunikasi dengan Engkau, kami berterima kasih ya Tuhan. Persiapkan kami ya Tuhan, persiapkan hati kami, baik yang hadir secara fisik di tempat ini maupun yang mengikuti secara live streaming. Kami rindu Tuhan, umur dan kesempatan di mana kami boleh menikmati bagian ini ya Tuhan, tidak kami lewatkan begitu saja. Kami mohon belas kasihan-Mu, kami mengerti lagi akan firman-Mu, kami mengerti lagi akan maksud Tuhan hari ini untuk kami kerjakan, untuk kami pakai di dalam kami menghadapi hari-hari ke depan kami ya Tuhan. Tolonglah Tuhan, berkati Ibu Grace juga yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biar sekali lagi melalui mulut bibirnya, Tuhan boleh menyampaikan isi hati Tuhan yang menggerakkan, menguatkan, meneguhkan hati setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan sekali lagi ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Baik, ibu-ibu yang terkasih, kita bersyukur 1 bulan penuh, selama bulan September kita sudah belajar tentang tema besar The Precious Calling, Wife and Mother. Bagaimana setiap kita wanita memiliki panggilan berharga dari Tuhan sebagai seorang istri dan ibu. Dan minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana mengenai karir dan keluarga. Saya bersyukur sekali diingatkan lagi bahwa apapun posisi kita pada saat ini, mungkin ibu rumah tangga, mungkin ada yang bekerja, kita terus diingatkan bahwa fungsi kita tersebut menjadi suatu hal yang berharga jika kita melakukannya berdasarkan panggilan Tuhan dan menyaksikan panggilan Tuhan itu bagi keluarga kecil kita, bagi lingkungan kita, supaya mereka pun boleh mengenal Tuhan. Kita bersyukur untuk itu dan berharap tema yang hari ini yang akan dibawakan oleh Ibu Grace nanti mengenai wanita dalam pelayanan boleh semakin meneguhkan kita untuk siap menjadi seorang istri, seorang ibu yang memiliki panggilan yang berharga dari Tuhan. Baik, kita akan masuk ke dalam beberapa pokok doa, 2 pokok doa saja. Kita persiapkan hati kita dengan menaikkan pujian Penuhi Cawanku, ayat yang kedua dan yang ketiga saja. Nikmatnya dunia yang fana, tetapi tiada harta indah setara Yesus Kristus Tuhanku. Nuhi cawanku ini Tuhan.
undang kita bangkit berdiri. Kita akan naikkan 2 pokok doa. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Pertama-tama kita berdoa untuk setiap kita, para wanita yang sudah dipercaya Tuhan sebagai seorang istri dan seorang ibu di tengah-tengah keluarga. Mari kita berdoa bagi kita untuk kita boleh memohon pertolongan Tuhan, tetap bertumbuh di dalam iman pengenalan yang benar kepada Tuhan, dan tetap diberikan kekuatan dan kemampuan untuk menjalankan fungsi kita yang benar di hadapan Tuhan, dan membawa keluarga kita, anak-anak kita, suami kita, dan lingkungan terdekat kita untuk juga boleh menyaksikan dan mengenal Tuhan sebagai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mari kita berdoa untuk setiap kita dengan peranan kita sebagai seorang istri, seorang ibu, baik yang full time di rumah maupun yang menjadi wanita karir. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih ya Tuhan, kalau melalui bulan Desember ini, melalui PA dan PA wanita dan lansia, Tuhan kembali mengingatkan kami betapa berharganya kami Tuhan di mata Engkau. Kami dipanggil sebagai seorang istri dan seorang ibu yang adalah umat yang percaya, yang seharusnya lah di dalam fungsi dan peranan kami menyampaikan akan kebenaran Tuhan, sehingga melalui fungsi kami boleh memperkenalkan Tuhan dan membawa setiap keluarga kami, setiap lingkungan terdekat kami boleh mengenal Tuhan. Tolong kasihanilah kami Tuhan, biarlah terus hati kami boleh melekat kepada Tuhan, boleh mencari Tuhan dan terus mengerti tentang Tuhan, dan boleh bertumbuh kuat di dalam iman pengenalan kami kepada Tuhan, sehingga dengan kekuatan kami yang dari Tuhan, kami boleh memberikan juga kekuatan kepada anak-anak kami, kepada suami kami, kepada lingkungan kami, untuk mereka juga boleh mengenal Tuhan. Terima kasih ya Tuhan sekali lagi untuk minggu demi minggu Tuhan kami boleh belajar mengenai panggilan berharga dari Engkau Tuhan kepada setiap kami. Yang kedua, mari kita berdoa khusus untuk keluarga kita. Kita berdoa untuk anak-anak kita. Kita tahu di mana saat ini posisi anak-anak kita. Kita bersyukur kalau mereka sudah di dalam Tuhan. Kita berdoa bagi anak-anak kita yang mungkin posisinya atau kondisinya masih dalam keadaan terhilang. Mari kita mohon belas kasihan Tuhan, karena biar bagaimanapun kitalah terlebih dahulu yang Tuhan minta untuk pertanggungjawaban terhadap anak-anak kita. Kita berdoa untuk mereka supaya mereka boleh bertemu dengan Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, dan boleh mempertanggungjawabkan imannya juga kepada Tuhan. Juga berdoa untuk suami kita. Kita mohon juga belas kasihan Tuhan supaya mereka juga boleh memiliki iman yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Berdoa juga bagi pergumulan anak-anak kita dalam studi, dalam pencarian pekerjaan, juga di dalam suami kita bergumul di dalam pekerjaan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami juga membawa akan anak-anak kami Tuhan. Kami takut dan gentar ya Tuhan, di dalam fungsi kami yang berharga di mata Engkau Tuhan, kami belum menjalankan fungsi kami dengan baik. Tolong kasihanilah kami ya Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu, beri kesempatan bagi kami Tuhan untuk boleh menjalankan itu dan menggerakkan anak-anak kami atas anugerah Tuhan, dan suami kami untuk mereka juga boleh mengenal Tuhan, boleh melihat melalui teladan kami, mereka boleh datang kepada Tuhan dan memiliki iman yang seperti yang Engkau kehendaki Tuhan. Tolonglah anak-anak kami dan suami kami juga boleh memiliki iman yang teguh, yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami juga membawa akan pergumulan anak-anak kami di dalam sekolah mereka, di dalam perkuliahan mereka, juga di dalam usaha mereka, di dalam mencari pekerjaan, ataupun yang sudah bekerja di dalam pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan terus memeliharakan akan setiap kondisi mereka, supaya di dalam hari-hari mereka, di dalam kesulitan mereka, Engkau memberikan jalan keluar, dan mereka tetap bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan saja. Kami juga berdoa untuk suami-suami kami ya Tuhan, di dalam iman mereka, kami berharap mereka juga boleh menjadi imam yang teguh, imam yang juga boleh memimpin dan mengarahkan kami, para istri dan anak-anak, untuk melihat Tuhan dan memiliki visi hidup mempermuliakan nama Tuhan. Tolonglah mereka dalam kesulitan mereka di dalam usaha mencari nafkah bagi kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberi kekuatan kepada mereka, memberikan bijaksana kepada mereka, memberikan juga kesabaran bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, Kau mendengarkan setiap doa-doa kami, Tuhan sempurnakanlah dan Tuhan jawablah agar apa yang Tuhan kehendaki terjadi di dalam setiap kehidupan kami.
Kami tahu dan percaya bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera bagi setiap kami yang percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Silakan duduk. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan belajar mengenai subtema wanita di dalam pelayanan. Mari kita menaikkan pujian Penuhi Cawanku, ketiga ayatnya, dan biarlah pujian ini menjadi doa kita, ibu-ibu sekalian, bahwa kita berharap melalui sesi ini, melalui pembinaan kali ini, Tuhan tetap memenuhi cawan kita dan memuaskan dahaga kita. Roti surga, firman Tuhan mengenyangkan jiwa kita, hati kita, sehingga kita boleh terpenuhi, cawan kita boleh penuh, dan kita siap kembali memenuhi panggilan kita yang berharga sebagai istri dan ibu di tengah-tengah keluarga kita. Kita menaikkan pujian ini ketiga ayatnya, dan pada ayat yang ketiga saya persilahkan Ibu Grace untuk melayani kita. Seperti perempuan Samaria, ku mencari hal yang tak puaskan hati. Ku mendengar Yesus berkata, minum air hidup kau tak dahaga. Penuhi cawanku ini Tuhan, puaskan dahaga jiwaku. Roti surga kenyangkanlah hatiku. Inilah cawanku, penuhi Tuhan. Tak terbilang orang yang merindukan nikmatnya dunia yang fana, tetapi tiada harta indah setara Yesus Kristus Tuhanku. Penuhi cawanku ini Tuhan, puaskan dahaga jiwaku. Roti surga kenyangkanlah hatiku. Inilah cawanku, penuhi Tuhan. Hai saudara, bila jiwamu haus, jangan kau kejar yang fana. Kau pasti diselamatkan Tuhan bila engkau berdoa padanya. Penuhi cawanku ini Tuhan, puaskan dahaga jiwaku. Roti surga kenyangkanlah hatiku. Inilah cawanku, penuhi Tuhan. Selamat pagi ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi juga bagi ibu-ibu sekalian yang mengikuti live streaming. Kita bersyukur bahwa pagi hari ini kita sudah memasuki subtema kita yang terakhir. Subtema kita yang terakhir mengenai the precious calling of wife and mother. Subtema kita adalah wanita dalam pelayanan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya masuk ke dalam pembahasan kita pada hari ini, mungkin ada di antara kita yang sempat mengikuti video di mana Kak Ayah dan sempat kepotong-potong cukup banyak. Ya, saudara bisa mengikutinya sekarang ataupun di waktu-waktu yang akan datang, itu sudah diupload video yang tidak kepotong-potong karena berhubungan pada waktu itu YouTube unstabil sehingga akhirnya video rekamannya tidak begitu baik. Nah, ini yang saya mau sampaikan kepada saudara sehingga saudara bisa mengaksesnya kembali di dalam YouTube MRI Depok. Saudara, mari kita berdoa minta anugerah Tuhan sebelum kita masuk ke dalam perenungan firman Tuhan kita pada hari ini, wanita dalam pelayanan. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami datang kepada Bapa yang mengasihi kaum wanita. Engkau tidak saja mengasihi kaum pria, tetapi Engkau mengasihi kaum wanita sebagai umat kepunyaan Allah yang dicipta menurut gambar rupa Allah. Karena itu Engkau memberikan firman Allah yang menuntun dan menguduskan hidup daripada kaum wanita. Sehingga kami pun berjalan di dalam terang Kristus, berjalan di dalam arahan yang benar. Dan kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami dengan firman-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami kembali lagi merenungkan tentang peran kami di dalam pelayanan. Biarlah Roh Kristus menyertai kami.
menguasai kami yang memberitakan maupun kami yang mendengarkan. Sehingga oleh anugerah Roh-Mu kami boleh tunduk di bawah kebenaran firman. Kami boleh dimampukan oleh Allah sendiri untuk melakukan peran kami sesuai dengan porsi yang alkitabiah. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan waktu ini di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan semata. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Ya, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita baca dua teks Alkitab di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-16, dan kemudian di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Kita baca 1 Korintus 11 ayat 2 sampai ayat yang ke-16 secara berganti-gantian. Saya baca ayat-ayat yang genap. Ibu-ibu sekalian yang hadir di sini silakan membaca ayat-ayat yang ganjil. 1 Korintus 11 ayat 2 sampai ayat yang ke-16. Mari kita membaca. Hiasan kepala wanita, aku harus memuji kamu sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung menghina kepalanya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan dan segala sesuatu berasal dari Allah. Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang? Tetapi jika ada orang yang mau membantah, kami maupun jemaat-jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan yang demikian. Mari kita baca di dalam 1 Timotius 2 ayat 11 sampai ayat 15. Ini adalah satu perikop sebenarnya dari ayat yang ke-8, maka mari kita baca secara bergantian juga ayat 8 sampai ayat yang ke-15. Saya baca ayat 8, ibu-ibu sekalian ayat 9 kita bergantian sampai ayat 15. 1 Timotius 2 ayat 8 sampai 15. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci tanpa marah dan tanpa perselisihan. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik yang seperti layak bagi perempuan yang beribadah. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Demikian pembacaan firman Tuhan.
Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika saudara dan saya mempelajari mengenai teks-teks ini, ada kontroversi yang seringkali terlihat di dalam beberapa penafsiran, pandangan yang juga terimplementasi di dalam kehidupan bergereja kita. Nah, misalnya saudara dan saya melihat mengenai pandangan yang pertama sampai dengan pandangan ketiga di dalam introduction. Kita lihat pandangan yang pertama mengenai peran perempuan dalam pelayanan gerejawi. Pandangan ini mengatakan bahwa perempuan itu diperlakukan sebagai warga kelas 2 dalam kerajaan Allah. Jadi bagi orang-orang yang berada dalam pandangan pertama, ini tidak ada kesetaraan dalam pelayanan gerejawi kepada laki-laki dan perempuan. Jadi perempuan itu disebut sebagai warga kelas 2. Lalu kemudian dalam pandangan pertama ini juga memandang rendah kontribusi perempuan dalam pelayanan. Bagi mereka perempuan itu tidak memiliki kontribusi yang signifikan bagi kehidupan gereja Tuhan. Kedua, pandangan kedua ini disebut sebagai pandangan Injili kontemporer yang saya kira mungkin saat ini cukup banyak mendominasi kehidupan daripada gereja Tuhan. Injili kontemporer itu bilang begini, tidak boleh ada batasan pada peran perempuan di dalam pelayanan masa kini. Baik laki-laki maupun perempuan, keduanya mempunyai akses yang equal, sama atau sederajat pada setiap fungsi pelayanan. Pelayanan perempuan bersifat inklusi, penuh dalam setiap pelayanan, jadi tidak ada batasan. Lalu kemudian setiap batasan pada perempuan sebenarnya tidak berasal dari Alkitab, tetapi dari budaya dan tradisi. Sehingga itu sebabnya di dalam Injili kontemporer, saudara dan saya berjumpa perempuan-perempuan memiliki tampuk kepemimpinan yang cukup besar di dalam gereja. Lalu kemudian pandangan ketiga, ini agak moderat saudara ya. Pandangan ketiga bilang begini, perempuan kontemporer seharusnya, atau perempuan masa kini, ya kontemporer itu adalah masa kini, seharusnya didorong oleh teladan perempuan di dalam Alkitab yang berkontribusi untuk menyebarkan berita kerajaan Allah. Jadi itu berarti dia mengasumsikan bahwa perempuan-perempuan kontemporer masa kini seharusnya nggak boleh diam, tetapi aktif di dalam pelayanan sebagaimana teladan perempuan-perempuan di dalam Alkitab. Argumentasi daripada pandangan ketiga ini adalah karena laki-laki dan perempuan adalah gambar Allah, maka Allah menggunakan keduanya untuk memuliakan Dia. Dan karena itu pandangan ketiga mengambil kesimpulan, jadi tidak boleh seorang perempuan yang rindu menyenangkan Allah merasa bahwa tidak ada tempat bagi pelayanannya di dalam gereja. Artinya ada ruang bagi pelayanan kaum wanita di dalam gereja. Nah, kalau saudara dan saya melihat mengenai tiga pandangan ini, maka apa pandangan gereja? Berdasarkan Alkitab yang seharusnya bagi pelayanan kaum laki-laki dan kaum wanita di dalam gereja. Nah, mari kita lihat, ada 2 poin besar saja yang saya akan bahas dan saya kembali mengutip pertemuan kita yang pertama. Saya harap saudara tidak kemudian melupakan pertemuan kita yang pertama. Berbicara mengenai relasi laki-laki dan perempuan terkhusus di dalam gereja. Saudara dan saya mengingat kembali posisi laki-laki dan perempuan di hadapan Allah. Saya ulang-ulang ini karena apa? Karena ini adalah sesuatu yang tidak boleh didiskreditkan salah satunya ya. Semuanya harus berjalan secara seimbang. Persamaan dan perbedaan kaum laki-laki dan perempuan di hadapan Allah. Ini adalah hal yang sekali lagi tidak boleh diabaikan salah satunya. Persamaannya adalah di dalam penciptaan creation. Dicipta menurut gambar dan rupa Allah, baik laki-laki maupun perempuan itu sederajat di hadapan Allah dalam relasi satu terhadap yang lain. Jadi ini adalah sesuatu yang begitu penting, di hadapan Allah kita adalah sederajat, setara, dan kemudian di dalam relasi satu terhadap yang lain juga tidak lebih rendah atau tidak lebih tinggi satu terhadap yang lain. Yang kedua, di dalam penebusan oleh darah Kristus, laki-laki dan perempuan ditebus. Karena itu laki-laki dan perempuan adalah pewaris dari kasih karunia Allah dan secara rohani sama di hadapan Allah. Kawan sekerja, rekan, partner. Jadi saudara dan saya memperhatikan di dalam creation dan juga di dalam redemption. Itu adalah menunjukkan kepada kesetaraan laki-laki dan perempuan adalah sama di hadapan Allah. Lalu kemudian kedua, perbedaan. Menekankan mengenai perbedaan peran daripada kedua manusia, ini laki-laki dan perempuan, tetapi sekali lagi tidak meniadakan persamaan di antara keduanya. Allah sendiri yang menetapkan perbedaan peran dari laki-laki dan perempuan dengan tujuan melaluinya mereka dapat menggenapi mandat penciptaan yang telah diberikan Allah kepada manusia. Jadi perbedaan peran daripada laki-laki dan perempuan adalah mulia karena apa? Karena Allah menetapkannya. Jadi tidak boleh ada satu institusi atau budaya atau personal yang kemudian mengabaikannya atau membuang perbedaan peran daripada kedua laki-laki ini.
kedua manusia laki-laki dan perempuan. Lalu kemudian panggilan Allah berkaitan dengan perbedaan peran laki-laki dan perempuan. Laki-laki dipanggil untuk melayani sebagai kepala dan pemimpin di dalam keluarga dan gereja. Perempuan dipanggil untuk menundukkan diri dengan rela kepada kepemimpinan laki-laki dan menjadi penolong yang rendah hati. Ini adalah sebuah konsep yang sekali lagi ada di dalam rumah, dalam keluarga, dan juga ada di dalam gereja. Sistem kerja, prinsip kerja yang sama. Lalu kesimpulan kita mengacu kepada George W. Knight ya. Dia bilang bahwa keduanya, laki-laki dan perempuan bersama-sama dan bekerja sama di dalam perbedaan peran untuk menggenapi kehendak Allah. Jadi ini adalah prinsip penting yang sekali lagi saudara dan saya sebagai hamba Tuhan maupun jemaat awam, saudara tidak boleh melupakannya. Jadi ini prinsip kenapa saya ulangi berulang-ulang untuk apa? Memberikan suatu penekanan yang begitu penting, jadi kita tidak melupakannya. Lalu kemudian mari kita kembali melihat kepada bagan. Di dalam pertemuan pertama saya berbicara mengenai bagan ini, gereja, satu entitas publik yang di sana ada laki-laki dan perempuan, dan laki-laki dan perempuan yang memiliki kesetaraan ini menjalankan perbedaan fungsi mereka, peran mereka secara unik di sana tanpa membuang apa yang sudah Allah tetapkan di dalam creation. Laki-laki sebagai kepala atau pemimpin, dan dia memimpin dengan kasih, kelembutan dan kepedulian kepada seluruh jemaat Tuhan yang dipercayakan kepadanya. Termasuk di dalamnya istrinya juga termasuk ya, karena dia masuk dalam keanggotaan jemaat bersangkutan. Lalu perempuan adalah berfungsi sebagai penolong dan kemudian dalam berelasi dengan laki-laki, kaum laki-laki di dalam gereja harus tunduk dengan rendah hati dan kerelaan. Jadi saudara dan saya melihat di sini ada sebuah prinsip yang memiliki paralelisme dengan prinsip suami istri, tetapi ada perbedaannya karena apa? Relasi laki-laki dan perempuan di dalam gereja ini kan beda dengan relasi laki-laki dan perempuan di dalam komunitas suami istri, bukan? Kan tidak ada hubungan seksual dan seterusnya ya di dalam ikatan perjanjian nikah, bukan begitu. Jadi saudara dan saya melihat ada paralelisme gereja dan keluarga, tetapi di sisi yang lain ada perbedaan gereja dan keluarga ya. Di dalam ikatan janji pernikahan yang bersifat eksklusif itu tidak kemudian diterapkan di dalam relasi laki-laki dan perempuan di dalam gereja. Nah, sekarang saudara dan saya mulai memperhatikan di dalam konteks 1 Timotius dan 1 Korintus yang tadi kita baca, ada ajaran sesat yang masuk dan menggerogoti kehidupan daripada jemaat di Korintus maupun jemaat di Efesus yang memporak-porandakan order of creation ini. Segala ketetapan Allah ini di dalam relasi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan pelayanan di gereja. Nah mari kita mulai masuk tentang ajaran sesat apakah yang ada di dalam 1 Korintus maupun di dalam 1 Timotius yang kemudian memporak-porandakan posisi tersebut dan bagaimana kemudian Alkitab mengembalikannya sehingga kita boleh masuk di dalam pelayanan dengan benar, dengan porsi yang benar. Mari kita lihat ajaran sesat mengenai relasi laki-laki dan perempuan dalam gereja. Pertama, gereja Korintus. Dalam 1 Korintus 11 ayat 2-16, apa yang terjadi di sana? Perempuan sebagai istri melayani dalam doa dan bernubuat pada pertemuan-pertemuan ibadat tanpa menudungi kepalanya. Ya. Jadi ini adalah istilah yang merupakan suatu gambaran budaya yang berlangsung pada zaman itu. Pada zaman Rasul Paulus atau abad pertama di dalam Kekaisaran Romawi. Ini adalah sesuatu yang sekali lagi berkorelasi dengan relasi suami istri. Nah di dalam teks kita perempuan yang menudungi kepalanya adalah tanda bahwa ia telah menikah. Jadi kalau perempuan-perempuan yang sudah berkeluarga sebagai istri ada di dalam komunitas gereja itu, dia berdoa, dia bernubuat di dalam pelayanan gerejawi atau pelayanan pertemuan-pertemuan ibadah publik ini, dia harus menudungi kepalanya karena itu tanda dia sudah menikah. Istri yang tidak bertudung menandakan bahwa ia belum menikah atau dia sedang bersedia berhubungan seks dengan laki-laki mana saja yang ada di situ. Jadi saudara itu adalah sebuah penghinaan kepada suaminya di hadapan publik. Kenapa engkau sudah berstatus sebagai istri tetapi enggak kau tudungi kepalamu? Berarti engkau sedang mengatakan bahwa saya tidak bersuami dan saya siap berhubungan seks dengan laki-laki mana saja. Nah ini adalah sesuatu yang kemudian dilarang oleh Rasul Paulus.
Saudara, itu sebabnya tadi saya katakan bahwa ada paralelisme antara sistem yang ada di dalam keluarga dan gereja, tetapi sekaligus ada diskontinuitas di sana, ada perbedaan yang signifikan di sana. Di mana saudara dan saya harus melihat ada tempat yang begitu eksklusif, yang mana di dalam keluarga tidak diterapkan di dalam gereja. Tetapi di sisi yang lain, perempuan sebagai istri harus kemudian menghormati suaminya di hadapan publik, di dalam segala pelayanan yang dia lakukan dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Dengan cara apa? Menudungi kepalanya. Ya, ini adalah di dalam budaya yang pada waktu itu berlangsung. Apa artinya jika istri itu tidak bertudung? Dan kemudian implikasinya di dalam kehidupan pelayanan gerejawi. Ya. Kalau istri itu di dalam pelayanan publik gereja, dia tidak bertudung, berarti ini menekankan kepada independensi perempuan. Bahwa istri bersangkutan, perempuan itu membuang perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan yang tadi saya katakan sudah ditetapkan oleh Allah sejak penciptaan, dan itu memberikan kepada kita indikasi bahwa Allah menghendakinya di dalam kekekalan bagi kita. Itu kemudian dibuang, perbedaan antara laki-laki dan perempuan di dalam perannya itu dibuang. Dengan cara apa? Istri tersebut dalam pelayanan publik dia tidak menudungi kepalanya. Lalu kemudian ini adalah tanda bahwa perempuan itu atau istri itu sedang merampas atau merebut otoritas laki-laki sebagai pemimpin. Jadi tidak menudungi kepalanya, ini adalah sesuatu prinsip ya di belakang itu ya, yang sedang kemudian melawan prinsip Alkitabiah. Nah, ini merampas atau merebut otoritas laki-laki sebagai pemimpin dan kemudian menolak untuk tunduk di bawah otoritas kepemimpinan laki-laki dan menolak untuk diajar dan tunduk pada doktrin Alkitabiah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah hal-hal yang terjadi di dalam komunitas gereja di Korintus. Dan sayang sekali ada beberapa perempuan yang terlibat di dalam situasi yang seperti ini. Karena itu Rasul Paulus menuliskan surat ini untuk memberikan kepada mereka teguran, memberikan kepada mereka nasihat yang seharusnya. Karena apa? Karena tindakan tidak bertudung mengimplikasikan suatu sifat independensi yang melawan order of creation, melawan ketetapan kehendak Allah di dalam perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan. Nah, tentu ini bukan berarti bahwa sampai hari ini saudara harus ke gereja itu dengan menudungi kepala dengan kain atau apa begitu ya. Tidak saudara, bukan itu. Tetapi saudara harus lihat prinsip di belakang itu apa. Yang mau ditekankan oleh Rasul Paulus dan kemudian yang mau dilawan oleh Rasul Paulus itu apa. Jadi bukan kemudian saudara serta-merta mempraktikkan menudungi kepala seperti orang muslim ya. Harus kemana-mana pakai apa tuh jilbab saudara. Enggak begitu saudara, enggak begitu. Saudara harus memperhatikan konteks di dalam penulisan daripada surat 1 Korintus ini. Lalu kemudian Paulus berbicara di dalam 1 Korintus bahwa laki-laki yang menudungi kepalanya adalah menghina kepalanya. Kenapa saudara? Karena di dalam ayat yang keempat saudara, frase kepala yang bertudung yang mengacu kepada tindakan laki-laki di dalam ibadah publik saudara, ini merujuk kepada arti turun dari kepala. Turun dari kepala, yang berarti dia menanggalkan otoritas kepemimpinan dia sebagai kepala. Lalu kemudian juga mengacu kepada rambut yang panjang, ayat 14 sampai ayat yang ke-15 ya, mengacu kepada tudung yang menudungi kepala daripada perempuan. Tapi juga ini enggak boleh saudara itu asosiasikan bahwa kalau anak perempuan itu lebih bagus rambutnya panjang. Ya, ada di dalam budaya-budaya tertentu dalam gereja, orang tua menekankan anak perempuan rambut harus panjang karena Alkitab bilang rambut harus panjang. Gak begitu saudara ya. Jadi itu adalah sebuah penafsiran yang salah. Jadi saudara perhatikan, dalam frase kepala yang bertudung merujuk pada arti turun dari kepala, yang berarti meninggalkan otoritas kepemimpinannya sebagai kepala. Lalu kemudian mengacu juga kepada rambut yang panjang, ya, tudung yang menudungi kepala daripada perempuan itu dalam ayat 14 sampai 15, dan kerudung yang menutupi wajah, ya, atau sepotong kain yang menutupi kepala dengan wajah yang terlihat. Nah, ini adalah budaya pada zaman itu saudara yang kemudian dipraktikkan. Baik di dalam jemaat Korintus maupun di luar daripada jemaat Korintus. Tapi persoalannya kalau itu dilakukan oleh laki-laki yang menudungi kepalanya, maka ini dia sedang mempraktikkan budaya kafir. Budaya kafir pada zaman itu adalah laki-laki menudungi kepalanya saat beribadah kepada Allah kafir sebagai sebuah bentuk kesalehan. Tapi kesalahan ini kesalahan kafir karena apa? Karena pada saat dia menudungi itu budaya kafir mengatakan demikian saudara. Di dalam kacamata Alkitab berarti dia sedang menghina otoritas kepemimpinan dia sebagai kepala. Dan juga dia sedang menghina
kepemimpinan Kristus yang adalah kepala daripada laki-laki. Di dalam ajaran Alkitabiah yang dikatakan oleh Rasul Paulus, saudara dan saya memperhatikan di dalam teks ini ayat yang ke-7. Laki-laki tidak boleh menghina Kristus dengan beribadah secara kafir. Kepalanya tidak boleh bertudung karena laki-laki adalah kepala dan pemimpin istri yang memancarkan kemuliaan Kristus sebagai kepala atas laki-laki. Jadi kalau saudara dan saya memperhatikan hal beribadah, hal melayani di dalam gereja itu adalah menuntut suatu kehidupan yang tidak kemudian berkompromi dengan ibadah-ibadah kafir, dengan budaya gaya hidup kafir. Nah sekarang saudara dan saya memperhatikan bahwa bagaimana Rasul Paulus menekankan semuanya ini, saudara, nanti memiliki implikasi di dalam pelayanan laki-laki dan perempuan dalam gereja. Sekarang kita masuk dalam 1 Timotius 2 ayat 11 sampai 15. Saya jelaskan kepada saudara konteks daripada teks-teks bersangkutan. 1 Timotius 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Di situ juga terdapat ajaran-ajaran sesat yang mempengaruhi beberapa perempuan di jemaat Efesus. Saudara perhatikan, dalam 1 Korintus siapa yang dipengaruhi? Beberapa perempuan yang ada dalam jemaat Korintus. Di dalam 1 Timotius, khususnya yang melayani, Timotius yang melayani dalam jemaat Efesus, juga yang dipengaruhi oleh ajaran sesat adalah beberapa perempuan yang ada di dalam jemaat tersebut. Jadi beberapa perempuan di jemaat Efesus telah ditipu dan menjadi pendukung serta penganjur ajaran sesat yang mengacaukan pola kehidupan jemaat dan kehidupan rumah tangga yang sudah ditetapkan oleh Allah. Nanti kita lihat lebih lanjut detailnya. Apa yang kemudian merupakan kemiripan yang terjadi dalam 1 Timotius dengan di dalam 1 Korintus. Perempuan-perempuan ini menolak otoritas dan kepemimpinan laki-laki serta pengajarannya yang bersifat ortodoks atau Alkitabiah. Jadi kaum laki-laki yang Tuhan Allah pilih sebagai pemimpin jemaat di tempat itu, di dalam pelayanan memberitakan Injil kebenaran Allah, memberitakan mengenai ajaran order of creation yang betul-betul Alkitabiah, tetapi perempuan-perempuan yang disesatkan oleh ajaran sesat ini kemudian menolaknya. Jadi kemudian dengan sikap demikian, perempuan-perempuan ini sedang merampas atau merebut otoritas laki-laki sebagai pemimpin. Karena apa? Ayat yang kedua di dalam 1 Timotius, mari kita lihat. Di dalam ayat yang ke-12, di situ dikatakan, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Saudara perhatikan, kata memerintah di situ itu bukan sekedar bicara, tolong ambilkan saya ini, tolong bantu saya ini. Bukan, saudara. Kata memerintah dalam bahasa Yunaninya mengandung arti negatif, yaitu apa? Merebut atau merampas kekuasaan. Dan ini mengindikasikan kepada kutukan Allah di dalam Kejadian. Mari kita baca kembali dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga. Ayat yang ke-16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Jadi kata berahi mengacu kepada apa? Merebut atau merampas kekuasaan, otoritas kepemimpinan laki-laki sebagai kepala. Baik di dalam keluarga maupun di dalam gereja. Jadi saudara dan saya memperhatikan ini adalah sekali lagi kasus yang sama terjadi di dalam surat 1 Korintus maupun surat 1 Timotius. Di dalam pandangan daripada Manfred dia bilang begini. Larangan Paulus pada ayat 11 sampai ayat yang ke-12 yang tadi kita baca. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki dan hendaklah ia berdiam diri. Karena Adam yang pertama dijadikan kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Saudara, khusus ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12 kita menemukan di situ bahwa larangan Rasul Paulus adalah sebuah larangan yang ditujukan untuk para perempuan yang terlibat dalam ajaran sesat ini. Yang telah menyalahgunakan pelaksanaan kekuasaan yang benar dalam jemaat dengan cara merampas kekuasaan dan mendominasi para pemimpin dan guru laki-laki di dalam jemaat Efesus. Jadi ini bukan kemudian semua perempuan itu dilarang seperti konteks ini. Tetapi konteks ini sekali lagi saudara dan saya memperhatikan di dalam koridor ajaran sesat. Jadi perempuan-perempuan ini dilarang karena apa? Karena mereka disesatkan oleh ajaran yang tidak berkenan kepada Allah, yang tidak Alkitabiah. Nah ini adalah konteks di dalam 1 Korintus dan 1 Timotius.
Nah mari saudara dan saya mulai melihat implikasinya di dalam kehidupan peran perempuan dalam pelayanan gerejawi. Saya ajak saudara dan saya melihat di dalam pandangan daripada Thomas Schreiner, dia bilang begini, perempuan berpartisipasi dalam pelayanan di dalam Alkitab. Jadi bukan bahwa perempuan tidak boleh melayani, perempuan boleh melayani. Perempuan berpartisipasi dalam pelayanan di dalam Alkitab. Itu dicatat dengan jelas dalam Alkitab. Priscilla dan Aquila, lalu kemudian Febe, dan banyak lagi perempuan-perempuan yang lain yang kita bisa jadikan sebagai contoh-contoh di dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa mereka melayani. Deborah sebagai hakim dan seterusnya. Lalu saudara dan saya memperhatikan bagaimanakah dia melayani di dalam gereja. Jenis pelayanan yang diberikan oleh perempuan di dalam gereja adalah bersifat komplementari atau melengkapi dan suportif atau mendukung. Suatu pelayanan yang membantu perkembangan dan mempertahankan kepemimpinan laki-laki di dalam gereja. Jadi saudara, ini adalah sebuah pelayanan yang sebenarnya mempermuliakan nama Tuhan. Karena apa? Kalau kadang-kadang kan kita melihat perempuan kalau dengan cara seperti ini sepertinya tidak begitu signifikan ya saudara. Tentu tidak saudara. Alkitab tidak melihat ini sebagai pelayanan yang tidak signifikan. Karena kehadiran perempuan sebagai melengkapi atau mendukung kepemimpinan laki-laki di dalam gereja ini mirip seperti yang terjadi di dalam keluarga. Seorang istri sebagai penolong di dalam keluarga, dia harus mendukung kepemimpinan daripada sang suami. Tapi ini tidak kemudian membuat sang istri itu menjadi lebih rendah daripada suami dan suami menjadi lebih tinggi daripada dia. Dan kemudian menghambat perkembangan penggunaan daripada karunia-karunia yang dimiliki oleh sang istri. Tidak begitu saudara. Saudara dan saya melihat bahwa pelayanan perempuan di dalam gereja adalah pelayanan yang begitu signifikan, begitu penting. Karena apa? Dia melengkapi dan mendukung. Seluruh pelayanan itu untuk membantu laki-laki menjalankan tugas kepemimpinannya dengan baik di dalam gereja. Saudara, bukankah banyak sekali di dalam gereja-gereja hal ini tidak kita dapatkan sekarang? Jarang sekali saudara dan saya temukan sekarang. Karena apa? Banyak sekali kepemimpinan daripada kaum laki-laki yang begitu lemah. Begitu lemah. Bahkan di dalam status dia sebagai pendeta sekalipun, atau sebagai penatua, sebagai majelis, atau sebagai diaken. Kita menemukan bahwa banyak perempuan-perempuan yang justru terlibat di dalam pelayanan-pelayanan demikian begitu lebih kuat daripada laki-laki. Nah ini adalah sesuatu yang sebenarnya tidak boleh terjadi demikian saudara. Yang seharusnya adalah laki-laki itu didukung kepemimpinannya oleh perempuan. Sehingga seorang diaken laki-laki, seorang penatua laki-laki ketika dia berada di pintu gerbang, ya sama seperti Amsal, dia berada di dalam pelayanan publiknya, dia punya nama baik, reputasi pelayanannya begitu baik. Karena apa? Karena istrinya sebagai seorang istri begitu mendukung suaminya. Begitu juga di dalam keadaan kita dalam gereja ya, kaum wanita, kaum perempuan, kita berfungsi di dalam hal ini saudara. Jangan saudara dan saya itu kemudian akhirnya kemudian mengambil alih atau merampas kepemimpinan bersangkutan daripada kaum laki-laki. Nah, mari kita lihat lebih lanjut lagi. Di dalam pandangan daripada Thomas Schreiner ini dia bilang begini, pelayanan perempuan di dalam gereja itu berharga, signifikan, tetapi tidak pernah menggantikan kepemimpinan laki-laki. Pelayanan perempuan harus dilakukan di bawah otoritas kepemimpinan laki-laki. Persis seperti di dalam konteks keluarga. Tetapi walaupun ada perbedaan di dalamnya. Jadi saudara di sini kita melihat bahwa kepemimpinan seorang laki-laki di dalam gereja itu menunjukkan seorang imam yang memimpin umat Allah. Berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Saudara, itu adalah sesuatu yang harus didukung oleh perempuan. Kita tidak boleh sekali lagi menggantikan kepemimpinan laki-laki. Saudara dan saya harus berjalan di dalam pelayanan yang sekali lagi suportif dan komplementari ini. Dan ini adalah sebuah pelayanan yang mempermuliakan Tuhan. Lalu kemudian waktu saudara dan saya memperhatikan di dalam 1 Korintus dan juga 1 Timotius tadi. Kita lihat mengenai bagaimana perempuan menjalankan pelayanannya di dalam gereja. Lalu kemudian kita juga melihat di dalam 1 Timotius dan 1 Korintus tadi. Rasul Paulus kembali menegakkan order of creation. Yang mana sekali lagi di dalam gereja itu seringkali itu diputar-balikan. Atau di dalam budaya umum yang ada berkembang di dalam masyarakat itu juga diputar-balikan. Nah sekarang di dalam 1 Timotius dan 1 Korintus itu kemudian kita pelajari. Rasul Paulus menegakkan kembali order of creation ini. Apa konsep di dalam penciptaan itu dibicarakan kembali.
Dalam teguran Rasul Paulus kepada perempuan-perempuan yang terlibat di dalam ajaran sesat ini, saudara, baik itu dalam 1 Korintus maupun 1 Timotius, dikatakan bahwa Paulus melawan independensi perempuan dari otoritas laki-laki sebagai pemimpin dan kemudian memberikan ajaran yang alkitabiah. Jadi itu berarti saudara, perempuan-perempuan di sini di dalam teks ini diminta untuk apa? Berdiam diri. Saudara, kata berdiam diri ini kan bukan cuma diam pasif ya saudara. Kata berdiam diri ini mengacu kepada apa? Mengacu kepada damai ya, mengacu kepada ketenangan yang nanti akan kita lihat lebih detail lagi di slide berikutnya. Saya mau ajak saudara dan saya melihat di sini bahwa Rasul Paulus sama sekali tidak menyarankan kepada kita kaum wanita yang ada di dalam gereja, mari kita melayani di bawah otoritas laki-laki, di bawah kepemimpinan laki-laki, saudara. Bukan sekali lagi laki-laki itu kemudian boleh bertindak sewenang-wenang terhadap kaum wanita. Tidak demikian. Tadi saya sudah katakan, saudara, dalam gereja, laki-laki sebagai pemimpin, dia harus kemudian menjalankan kepemimpinannya di dalam kasih, di dalam kepedulian, di dalam kelembutan. Jadi bukan sekali lagi di dalam otoriter, saudara. Tetapi saudara, saya memperhatikan di sini perempuan yang berjuang untuk independen daripada otoritas laki-laki sebagai pemimpin dan independen daripada ajaran Alkitabiah. Dia melawan Tuhan. Melawan Tuhan dan itu berdosa. Bagi saya ini adalah sebuah ajaran yang membawa saudara dan saya melakukan apa yang disebut dengan submission. Ketundukan. Sebuah ketundukan yang tidak mudah pada hari ini di dalam zaman emansipasi wanita, saudara. Sangat-sangat tidak mudah. Tetapi sekali lagi Alkitab membawa saudara dan saya mengingat kembali ke dalam konsep creation, bahwa itu adalah bukan kemudian saling menindas satu dengan yang lain atau saling kemudian berkuasa satu terhadap yang lain, tetapi ini justru menjalankannya secara harmoni di dalam relasi laki-laki dan perempuan dalam gereja, dalam pelayanan. Dalam pandangan daripada Paulus, 1 Timotius maupun 1 Korintus, ditegaskan mengenai order of creation sebagai pola relasi antara laki-laki dan perempuan dalam gereja. Saudara, mari kita perhatikan di dalam teks kita. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Bukan sebaliknya. Ini berbicara mengenai apa? Laki-laki dicipta pertama sebagai kepala dan pemimpin. Itu adalah sebuah konsep yang begitu penting dalam keluarga maupun dalam gereja. Jadi kita harus ingat baik-baik konsep ini, saudara. Lalu kemudian perempuan dicipta dari laki-laki sebagai penolong ya, yang dengan rela dan sukacita tunduk di bawah kepemimpinan laki-laki. Dan yang ketiga, Paulus meminta agar perempuan-perempuan menerima dan tunduk pada ajaran Alkitabiah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sebuah permintaan yang merupakan imperatif, perintah, saudara ya. Saudara dan saya sebagai kaum wanita harus belajar untuk tunduk kepada apa? Kepada ajaran Alkitab. Terima itu dengan apa? Dengan sukacita. Terima itu dengan luas hati. Sebagaimana Alkitab itu berikan kepada saudara dan saya perspektif yang positif, bukan perspektif yang negatif. Kita tidak boleh melihat ini sebagai sebuah bentuk penjajahan. Seperti ada kata lagu ya, wanita dijajah pria sejak dulu, saudara. Saudara harus lihat kata dijajah di dalam teks kita ini, saudara. Jangan kemudian kita itu reduktif sekali di dalam cara pandang kita terhadap teks 1 Timotius dan 1 Korintus. Saudara nggak boleh lupa konteks yang tadi saya katakan mengenai ajaran sesat yang ada di dalam Timotius maupun di dalam 1 Korintus ini ya. Nah, saudara, ini adalah hal ketiga. Tadi kita lihat mengenai perempuan punya partisipasi dalam pelayanan bersifat komplementari, suportif, dan kemudian itu signifikan, berharga ya. Yang mana tidak boleh menggantikan kepemimpinan laki-laki dan kemudian order of creation itu harus dipegang sehingga independensi perempuan dari otoritas laki-laki sebagai pemimpin dan ajaran Alkitabiah itu terhindari. Ketiga, bagaimana dengan di dalam fallen state? Dalam posisi status kejatuhan kita. Di dalam 1 Timotius 2 ayat 14 saya bacakan bagi kita. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Kalimat ini seringkali dipakai orang untuk apa? Nyala-nyalain perempuan. Ini gara-gara Hawa ini maka ini apa? Manusia itu jatuh dalam dosa. Saudara, tidak demikian ya. Mari kita perhatikan di dalam Manfred punya pandangan yang Alkitabiah, tentu juga di dalam Kejadian 3 itu dinyatakan Hawa memang tergoda oleh setan, tetapi kalimat dalam ayat 14 bukan menekankan bahwa perempuan muda tergoda dan laki-laki tidak. Karena apa? Keduanya sama-sama tergoda di Taman Eden, itu clear. Kalau perempuan itu unintentional, kalau laki-laki itu intentional sin, saudara. Jadi kalau saudara dan saya melihat di sini maka dua-dua sebenarnya adalah tergoda.
Tetapi apa maksudnya dikatakan bahwa Hawa tergoda oleh setan? Paulus sedang memberikan sebuah ilustrasi untuk memberikan peringatan kepada laki-laki dan perempuan yang ada di dalam jemaat yang dipimpin oleh Timotius di Efesus. Apa itu? Laki-laki dan perempuan memiliki kemungkinan untuk diperdaya dan disesatkan dari iman kepada Kristus. Jadi baik laki-laki engkau harus hati-hati, baik perempuan engkau juga harus hati-hati. Ingat apa yang terjadi di dalam Taman Eden. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam fallen state, saudara dan saya memperhatikan, kita cenderung dapat membuat bias peran yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Kita cenderung untuk kemudian bisa saja overemphasis, menekankan secara berlebihan kepada salah satu peran. Entah peran laki-laki yang kita tekankan saja atau peran perempuan yang kita tekankan saja. Di dalam salah satu pandangan dikatakan begini, overemphasis pada zaman sekarang itu seringkali terjadi, misalnya laki-laki itu mengambil alih seluruh aspek pelayanan sehingga tidak ada lagi tempat bagi perempuan di sana. Itu sesuatu yang berbahaya, saudara. Alkitab tidak menyarankan demikian. Ataupun sebaliknya, perempuan karena diperlakukan demikian maka dia balik, ya. Dia berusaha untuk merampas itu dengan cara yang unik, ya. Walaupun saudara dan saya lihat hari ini saudara, perempuan-perempuan banyak yang saleh juga di dalam gereja, tetapi kita lihat bahwa sistem hari ini begitu banyak yang membuat kita bias daripada apa yang ditetapkan oleh Allah. Sehingga hati-hati sekali karena saudara dan saya ada di dalam fallen state, ada di dalam situasi kejatuhan yang mana bisa saja kita terjebak di dalam kejatuhan perempuan-perempuan yang dicatat dalam 1 Korintus maupun di dalam 1 Timotius ini. Sekarang, bagaimana di dalam redeem state? Bagaimana di dalam kondisi kita itu ditebus? Ya, perempuan-perempuan seperti apa dalam pelayanannya, ya? Kalau saudara dan saya lihat di dalam teks kita, Paulus tegur karena perempuan-perempuan ini jatuh dalam dosa tapi sekaligus menjadi peringatan bagi laki-laki. Sekarang bagaimana perempuan-perempuan itu kemudian ditebus oleh Kristus? Mari kita lihat ayat yang ke-15. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Saudara, apa maksudnya teks ini? Ini bukan berarti bahwa perempuan itu diselamatkan melalui melahirkan anak. Bukan, saudara, ya. Tetapi maksud dalam ayat yang ke-15 adalah ini merupakan kesimpulan dari seluruh paragraf yang tadi kita baca dari ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-15. Kesimpulan dari seluruh paragraf yang merupakan pernyataan yang positif tentang perempuan. Beda dengan pernyataan negatif, ya saudara. Yang tadi di dalam ayat-ayat sebelumnya, saudara, perempuan ini kemudian berdandan dengan cara yang kemudian menyolok, menggoda, menyombongkan dirinya, ya, dan segala sesuatu yang berupaya untuk merampas, ya, kepemimpinan daripada laki-laki di dalam gereja. Nah, berbeda dengan seluruh pandangan negatif atau pernyataan negatif dan larangan dalam ayat 8 sampai 14 tadi, Paulus memberikan pernyataan positif kepada perempuan yang ditebus oleh Kristus. Paulus menekankan bahwa dengan melahirkan dan membesarkan anak, perempuan telah berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat yang diselamatkan. Versus ajaran sesat yang menolak pernikahan dan mengurus rumah tangga. Jadi perempuan-perempuan yang tergoda atau disesatkan dengan ajaran sesat ini, saudara, mereka kemudian berjuang untuk apa? Tidak lagi menikah. Mereka menolak pernikahan dan kalaupun mereka menikah, mereka tidak lagi mau mengurus rumah tangga mereka. Minggu lalu kita sudah bahas cukup banyak, ya saudara, bahwa pekerjaan sebagai ibu rumah tangga adalah sebuah karir di hadapan Allah yang ditetapkan oleh Allah. Tetapi di dalam 1 Timotius itu ditolak oleh perempuan-perempuan ini, saudara. Maka Rasul Paulus bilang, adalah sesuatu yang memuliakan Tuhan jika perempuan-perempuan ini kemudian melayani Tuhan dengan cara mereka itu melahirkan, membesarkan anak dan kemudian membawa anak-anak ini hidup di dalam iman kepada Allah. Di dalam hal ini perempuan-perempuan ini sudah menjalankan tugas pelayanan yang Allah itu kehendaki. Jadi pelayanan, saudara, di dalam kacamata Rasul Paulus tidak kemudian direduksi kepada jabatan-jabatan gerejawi. Kalau perempuan gak ada jabatan sebagai majelis, wah perempuan jadi iri hati. Atau kemudian perempuan-perempuan menjadi minder. Perempuan-perempuan menjadi punya semacam spirit inferiority begitu di dalam kehidupannya. Tidak demikian, saudara, ya. Bukan itu. Rasul Paulus sedang menekankan bahwa ada pelayanan-pelayanan yang tidak memiliki jabatan.
Kalau saudara dan saya hanya memberikan pelayanan, itu hanya di dalam definisi sebuah jabatan. Berarti Yesus Kristus waktu datang saudara ke dalam dunia ini, ketika dia melayani sebagai raja, imam, dan nabi tanpa memiliki jabatan organisasi di dalam kepemimpinan bait Allah. Pada waktu itu imam besarnya itu bukan Tuhan Yesus saudara. Imam besarnya adalah Kayafas. Yesus juga tidak termasuk di dalam Dewan Sanhedrin. Yesus berada di luar daripada organisasi tersebut. Kalau dengan demikian berarti pelayanan Yesus itu tidak berarti, tidak signifikan bagi kita, bagi keselamatan kita. Saudara, sangat reduktif kalau kita melihat pelayanan hanya kepada urusan jabatan. Bahwa jabatan adalah salah satu wadah di mana kita melayani Tuhan, ya. Tetapi jabatan bukanlah kemudian kita jadikan sebagai satu-satunya definisi sebagai pelayanan di dalam gereja. Maka seorang perempuan sekalipun dia melayani di dalam gereja tanpa jabatan, itu bukan berarti dia tidak berharga. Itu bukan berarti bahwa pelayanannya tidak signifikan. Saudara dan saya tidak boleh memiliki spirit inferiority hanya gara-gara saudara tidak memiliki jabatan dalam gereja. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sesuatu yang begitu penting. Karena apa? Karena banyak kita masuk di dalam pelayanan apa? Mau dapat jabatan, mau dapat pujian dari orang lain. Kita mau supaya diri kita itu dihormati di hadapan orang lain. Tidak demikian saudara. Saudara dan saya melihat bagaimana Rasul Paulus itu kemudian mengangkat primary calling daripada perempuan. Kembali diangkat untuk menunjukkan bahwa hai kamu perempuan bisa melayani bukan saja dengan jabatan-jabatan itu. Tidak usah rampas-rampas kepemimpinan atau rampas-rampas otoritas sebagai laki-laki yang berdiri sebagai kepala. Enggak perlu, karena saudara punya tempat, saudara punya porsi, saudara punya pelayanan yang begitu signifikan dan mempermuliakan nama Tuhan. Primary calling saudara, itu adalah pelayanan. Begitu juga di dalam gereja. Ketika saudara dan saya melayani di dalam pelayanan guru sekolah minggu, pelayanan konseling, pelayanan penginjilan. Saudara misalnya, saudara tidak kemudian ada di dalam jabatan-jabatan, misalnya sebagai, tadi saya katakan yang majelis diaken saudara. Di dalam gereja kita GRI kan, kalau saudara perhatikan kebanyakan majelis itu adalah kaum laki-laki ya saudara ya. Tapi juga bukan berarti nggak ada perempuan di dalamnya, ada juga perempuan di dalamnya, tapi banyak sekali laki-laki di dalamnya juga. Tetapi saudara dan saya melihat di sini bahwa kita kaum wanita tidak boleh sekali lagi hanya melihat pelayanan itu dalam urusan jabatan saja. Suatu waktu saya cerita pengalaman kami di dalam gereja asal kami. Jadi di dalam gereja asal kami itu memiliki sistem pemerintahan gereja yang dimana perempuan itu boleh diordain sebagai pendeta. Lalu kemudian ketika saya lulus S2 teologi, lalu kemudian saya ambil keputusan masuk dalam gerakan reform dan saya tahu konsekuensinya adalah perempuan tidak diordain, tidak ditabiskan sebagai pendeta. Ketika saya ambil keputusan itu, wah saya sama papa beda pendapat. Papa saya telepon saya dan katakan bahwa papa ingin kamu kembali ke gereja asal. Karena papa ingin kamu jadi pendeta. Lalu saya punya jawaban kepada papa saya. Saya tahu apa yang menjadi kebenaran Alkitabiah. Pelayanan di dalam gereja tidak harus memiliki jabatan tertentu. Pelayanan di dalam gereja adalah suatu privilege bagi kita yang non jabatan sekalipun itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Lalu itu sudah selesai dengan papa saya, walaupun papa saya belum begitu menerimanya sampai hari ini. Tetapi karena ini adalah keputusan saya maka dia menghargainya. Lalu beberapa waktu yang lalu, kira-kira di dalam masa pandemi awal ada seseorang yang tanya sama saya, Bu Grace, kenapa ya Bu Grace kok mau sih di gereja reform? Kenapa? Kok Ibu Grace kan gak dipendetakan, gak naik karir. Wah jadi pendeta tuh naik karir begitu ya. Kok Ibu Grace cuman vikaris saja? Saya bilang begini, apa maksud saudara bicara mengenai karir? Apa jelaskan definisi karir itu apa? Ini salah satu daripada anggota jemaat cabang kita. Lalu saya katakan begini sama dia, panggilan saya sebagai seorang hamba Tuhan itu teramat mulia dan tidak kemudian direduksi dengan sebuah jabatan. Kedua, kependetaan bukanlah sebuah naik karir dalam perspektif budaya umum. Kependetaan adalah sebuah jabatan yang diberikan Allah di dalam gereja Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Vikaris adalah utusan Allah. Vikaris di dalam bahasa aslinya berarti utusan Allah di dalam mengajarkan firman, di dalam memberitakan firman, menginjili dan seterusnya.
Sehingga di dalam arti tertentu pendeta juga vikaris karena dia adalah utusan daripada Allah. Sebagai pendeta atau vikaris itu no problema bagi saya. Saya sampaikan kepada salah satu dari anggota jemaat ini. Jadi saudara dan saya memperhatikan di sini bagaimana peran kita lihat di dalam kacamata Alkitabiah. Sehingga saudara jangan menjadi seorang yang minder. Kalau melayani di gereja lain kalau nggak ada PDT, aduh nggak enak ya, apalagi saya nanti kurang dihargai. Saudara, berapa banyak Kristus menerima penolakan dan tidak dihargai oleh orang-orang sejaman dia. Tetapi pelayanan Kristus adalah pelayanan yang memuliakan Tuhan. Demikian juga kita. Jangan kita meletakkan penghargaan diri kita kepada apa? Penghargaan orang lain bagi kita. Tetapi saudara harus memberikan definisi yang tepat bagi diri saudara, bagi peran saudara, bagi tanggung jawab saudara berdasarkan Alkitab. Sehingga saudara didefinisikan oleh Allah, dinilai oleh Allah, bukan oleh orang lain. Dan itu membuat saudara dan saya teguh berjalan di dalam panggilan saudara. Ini adalah sesuatu yang begitu penting. Sehingga saudara dan saya, baik laki-laki baik perempuan, tidak memandang hina panggilan masing-masing, tidak memandang hina peran masing-masing. Jadi di dalam redeem state itu adalah sesuatu yang begitu penting. Kemudian saudara dan saya melihat di dalam pandangan Douglas Moo. Douglas Moo dia bilang begini. Ketika Rasul Paulus berbicara di dalam redeem state ayat yang ke-15, itu kembali lagi ditegaskan mengenai order of creation pada porsinya. Kenapa? Karena di dalam 1 Timotius 2 ayat 11, Paulus memerintahkan perempuan untuk berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Dan ini merupakan cara atau sikap yang patut bagi perempuan dalam beribadah. Apa maksudnya saudara? Berdiam diri dalam bahasa Yunani berarti absolut diam dalam arti suka damai. Absolut diam dalam arti apa saudara? Ini bukan saudara nggak boleh mengeluarkan pendapat di dalam rapat kepanitiaan, di dalam rapat kepengurusan, di dalam rapat sinodal. Nggak begitu saudara. Ini berbicara mengenai apa? Absolut diam dalam arti suka damai. Karena apa? Karena saudara dan saya akan lihat di dalam konteks ajaran sesat yang mempengaruhi beberapa perempuan-perempuan yang ada di Efesus saudara. Mereka itu cenderung suka apa? Kritik dan bertengkar. Suka kritik dan bertengkar saudara. Maka Paulus bilang, hai kamu perempuan-perempuan berdiam dirilah dalam arti suka damai, tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Paulus menekankan bahwa para perempuan menerima pengajaran dalam gereja dengan tenang, tanpa kritik dan berdebat atau bertengkar. Saudara, ini bukan sekali lagi saudara tidak boleh menganalisa setiap pengajaran yang disampaikan dan kemudian menyampaikan pendapat saudara di hadapan publik. Tidak demikian. Karena kita sudah melihat mengenai persamaan dan perbedaan di dalam konteks sudut pandang Allah. Nah sekarang ini adalah yang dimaksudkan oleh Paulus merupakan sikap perempuan yang bijaksana sebagai pelajar kebenaran firman. Kalau dengar firman, tunduk dan dengar firman itu. Analisa firman itu. Seperti jemaat Berea saudara. Jemaat itu mendengarkan apa yang dinyatakan oleh Rasul Paulus. Lalu mereka pulang, mereka belajar kembali Alkitab. Mereka analisa ajaran-ajaran dari Rasul Paulus berkenaan dengan Alkitab. Apakah bersesuaian atau berseberangan. Ketika itu bersesuaian, mereka menerimanya di dalam iman. Itu maksudnya. Jadi bukan berdiam diri saudara bilang gini, hey perempuan-perempuan di dalam gereja. Jangan bicara apapun. Kalau laki-laki bilang A, ikut saja. Laki-laki bilang B, ikut saja. Enggak begitu saudara. Enggak begitu. Tidak ada indikasi seperti itu di dalam Alkitab. Justru Alkitab memberikan kepada kita kaum perempuan suatu sikap kesalehan yang benar di hadapan Tuhan. Tidak boleh mengkritik atau berdebat atau bertengkar di dalam arti tidak mau belajar firman Allah. Tidak mau ditundukkan oleh kebenaran firman. Selalu ingin dirinya yang benar. Padahal salah, sesat saudara. Nah ini adalah sebuah kecondongan yang seringkali terjadi kepada kaum perempuan. Dan itu adalah sesuatu yang faktual di dalam 1 Timotius dan 1 Korintus. Banyak sekali penyimpangan, bias-bias di dalam gereja. Juga gara-gara perempuan-perempuan. Tetapi ini bukan berarti laki-laki tidak saudara. Banyak juga ajaran sesat yang kemudian dipelopori oleh kaum laki-laki. Begitu ya. Tetapi saya mau katakan kepada saudara bahwa pengaruh perempuan itu begitu besar. Kepada suaminya dan kepada anak-anaknya. Sehingga kalau perempuan ini tidak dimenangkan di dalam ajaran yang benar, yang alkitabiah saudara. Apa jadinya anak-anaknya saudara? Dia ajar apa anak-anaknya? Maka karena itu seorang wanita, seorang perempuan di dalam ibadah seharusnya memiliki sikap yang saleh. Sikap yang penuh dengan kehormatan kepada firman Allah.
tunduk di bawah kekuasaan firman Tuhan. Dan jangan suka kritik, jangan suka bertengkar. Ya saudara ya, ini adalah sesuatu yang sekali lagi kita perlu pikirkan sebagai orang-orang kaum wanita saudara ya. Karena kalau perempuan itu kan kita harus jujur bahwa tidak jarang perempuan itu suka berbicara ya saudara. Jadi kalau Amsal atau Mazmur itu bilang bahwa di dalam banyak bicara itu akhirnya menghasilkan kesalahan. Nah ini adalah sesuatu yang saudara dan saya harus pikirkan. Kalau kita banyak bicara tapi nggak punya dasar, landasan, fondasi Alkitabiah, saudara menyesatkan orang lain. Seringkali juga kaum wanita itu membiarkan dirinya di dalam aspek ini. Tidak baca Alkitab, dengar ajaran, lalu kemudian mengerti Alkitab secara parsial. Jadi tidak punya kerangka yang komprehensif terhadap Alkitab. Dan akhirnya memberikan sudut pandang penafsiran-penafsiran yang salah. Saudara, itu adalah sesuatu yang memberikan kepada saudara dan saya evaluasi. Sebagai kaum wanita jangan tidak mau belajar saudara. Jangan tidak mau kemudian mempelajari Alkitab dan doktrin-doktrin Alkitabiah. Mari kita sama-sama belajar, mari kita sama-sama diubahkan oleh kebenaran. Bukan diubahkan oleh apa kata si pendeta A, si pendeta B. Bukan. Tetapi diubahkan oleh firman yang sejati yang berasal dari Allah. Nah ini adalah sesuatu sikap yang Rasul Paulus itu inginkan di dalam pelayanan orang-orang percaya. Bukan saja kaum perempuan tapi juga kaum laki-laki. Khusus di dalam teks kita adalah berkaitan dengan kaum perempuan, maka Paulus berbicara mengenai kaum perempuan. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam hal ini kita semua dibawa untuk apa? Belajar tunduk di bawah pimpinan otoritas firman. Lalu kemudian kata dengan patuh di dalam bahasa Yunaninya submission. Ya ini merupakan sikap yang patut dari orang Kristen terhadap mereka yang memiliki otoritas. Misalnya rakyat kepada pemerintah, hamba atau majikan terhadap tuannya, hamba dan terhadap majikan atau tuannya, istri terhadap suami dan perempuan dalam hal ini terhadap kepemimpinan laki-laki di dalam gereja Tuhan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus submission. Ini sekali lagi tidak kemudian mengindikasikan saudara setuju terhadap keputusan-keputusan yang berlawanan dengan firman. Tidak demikian. Tetapi saudara dan saya belajar untuk tunduk jika keputusan-keputusan bersangkutan adalah bersesuaian Alkitab, mari kita sama-sama belajar taat, belajar tunduk, belajar patuh di dalamnya. Ini yang kemudian Rasul Paulus ajak kita sebagai kaum perempuan masuk dalam pelayanan, bagaimana porsi kita, bagaimana sikap kita dalam pelayanan, seperti apakah sifat-sifat pelayanan seorang wanita di dalam gereja, supaya jangan perempuan hadir untuk merongrong dalam jemaat dan merusak kesatuan jemaat, merusak ajaran-ajaran ortodoks yang Alkitabiah. Ini yang kemudian diperingatkan oleh Rasul Paulus kepada kita, sehingga kita harus hati-hati sebagai kaum wanita. Nah, kemudian kita lihat di dalam pandangan daripada Winehouse. Jika saudara dan saya memiliki relasi laki-laki dan perempuan sedemikian di dalam gereja, lalu apakah kualifikasi rohani bagi kita perempuan-perempuan dalam melayani Tuhan? Saudara, mari kita lihat di dalam pandangan daripada Winehouse ini saudara. Dia bilang begini, 1 Timotius pasal 3 setelah di dalam pasal 2 ayat 8 sampai ayat 15 ada teguran terhadap kaum perempuan dan bagaimana sikap seorang laki-laki pun ditegur di sana. Walaupun kita tidak bahas terlalu banyak di sana, tapi sikap laki-laki juga ditegur bagaimana ibadah di dalam jemaat seharusnya. Lalu kemudian Rasul Paulus mulai membahas mengenai syarat-syarat bagi penilik jemaat, syarat-syarat bagi diaken. Jadi itu berarti Rasul Paulus mulai berbicara mengenai peran laki-laki dan perempuan di dalam kualifikasi rohani mereka ketika mereka masuk dalam pelayanan. Winehouse bilang begini, panggilan untuk melayani Allah tidak saja diberikan kepada laki-laki tetapi juga kepada perempuan. Jadi tadi saya bilang overemphasis tidak boleh ada di dalam pelayanan gerejawi. Entah kepada salah satu peran, laki-laki saja atau perempuan saja. Enggak boleh ada itu. Karena apa? Karena Allah memanggil laki-laki dan perempuan untuk melayani dia. Kita baca 1 Korintus 12. 1 Korintus 12 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-11, tetapi saya tidak baca semuanya, saya hanya baca beberapa ayat saja.
Tetapi ayat yang ke-7, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Kepada ayat yang ke-9, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Lalu kemudian ayat yang ke-11, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi itu berarti saudara dan saya memperhatikan di sini, Paulus berbicara bahwa Roh Kudus memberikan karunia kepada seluruh anggota tubuh Kristus, laki-laki dan perempuan, tanpa kecuali. Laki-laki dan perempuan mendapatkan masing-masing karunia rohani untuk apa? Menjalankan peran mereka masing-masing yang berbeda itu untuk menggenapkan kehendak Allah di dalam gereja. Di dalam Wayne House punya pandangan, gereja lokal harus menyediakan cara-cara yang tepat dan alkitabiah yang melaluinya perempuan bersama laki-laki dapat menerapkan dan mengembangkan karunia rohani mereka dalam pelayanan bagi kemuliaan Allah. Jadi saudara, di sini kita melihat mengenai keseimbangan ya, penempatan laki-laki dan perempuan di dalam gereja dan pelayanan Tuhan tanpa mengabaikan perbedaan peran mereka masing-masing dalam menjalankan tugas itu. Allah memberikan karunia rohani untuk mereka boleh melayani Tuhan. Jadi ini adalah sebuah hal yang membuat saudara dan saya melihat bahwa di hadapan Allah laki-laki dan perempuan memang harus melayani Tuhan. Jadi tidak ada overemphasis. Lalu kemudian Wayne House dia bilang begini, ya, laki-laki dan perempuan dipanggil untuk melayani Allah dengan standar kualifikasi rohani yang sama. Yang sama. Jadi pembicaraan di dalam 1 Timotius 3 tadi ayat 1 sampai ayat yang ke-13 maupun di dalam 2 Timotius 2 ayat 21 sampai 26 adalah sebuah kualifikasi rohani yang diperuntukkan kepada setiap laki-laki maupun perempuan yang percaya kepada Kristus di dalam pelayanan rohani. Kalau kita lihat di dalam 2 Timotius 2 ayat 21 sampai 26, kita baca sebentar. Di situ ada semacam outline garis besar mengenai karakteristik dari kemampuan relasional ya, dan bagaimana kesabaran yang diperlukan bagi setiap pelayan Tuhan dalam melayani saudara-saudara seimannya. Mari kita lihat di dalam 2 Timotius pasal yang ke-2 ayat 21 sampai 26. Saya bacakan, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak dan dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu jauhilah nafsu yang muda dan nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari yang bodoh dan yang tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali. Karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Jadi saudara memperhatikan di situ bagaimana cara orang-orang yang masuk di dalam pelayanan laki-laki dan perempuan itu memiliki relasi terhadap sesama orang percaya yang kemudian dipercayakan untuk mereka pimpin dan mereka itu arahkan. Nah, mari kita lihat di dalam pandangan Wayne House ini. Standar kualifikasi rohani apakah yang sama diberikan kepada laki-laki dan perempuan dalam pelayanan? Pertama, motivasi yang murni dan transparan. Kita bisa lihat itu di dalam 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 13 dan 2 Timotius 2 ayat 21 sampai 26 tadi. Jadi ini adalah semacam kesimpulan. Motivasi yang murni dan transparan. Saudara tidak kemudian masuk ke dalam pelayanan untuk saudara dan saya mendapatkan kepentingan-kepentingan tertentu. Saudara dan saya tidak masuk pelayanan untuk apa? Untuk mendapatkan kepentingan-kepentingan tertentu. Apa saja yang menjadi motif saudara. Rasul Paulus contohkan di dalam kehidupan pelayanan. Dia bilang bahwa ujilah kami. Apakah kami memiliki motif-motif yang tersembunyi di dalam pelayanan penginjilan?
Kami melayani engkau sampai kami mengorbankan segala sesuatunya, ya, hidupnya, nyawanya saudara itu dikorbankan bagi pemberitaan Injil Kristus. Dan mereka melakukan itu dengan motivasi yang murni. Motivasi itu begitu transparan, transparan berarti bisa dilihat, bisa dibaca oleh orang lain. Tentu motivasi ada di dalam jiwa kita. Tetapi saudara, motivasi itu terpancar di dalam segala gerak-gerik pelayanan mereka. Dan Rasul Paulus mengatakan bahwa lihatlah motivasi kami. Tidak ada motif tersembunyi untuk keuntungan pribadi kami. Saudara, dan saya memperhatikan bahwa Rasul Paulus di tengah-tengah jemaat yang baru dia itu kemudian dirikan. Dia tidak minta uang dari mereka. Malah apa, dia yang kerja keras. Dia menjadi penjual kemah. Bersama-sama dengan Aquila Priscilla. Jual kemah untuk apa? Dapat uang dari situ untuk biayai misi dia. Pelayanan dia. Orang-orang yang baru percaya dari orang Yahudi maupun non-Yahudi. Dia tidak minta uang apapun. Malah dia sendiri berjuang untuk mendapatkan keuangan bagi perjalanan misinya. Jadi orang ini begitu tulus. Dalam motivasinya tidak ada upaya untuk mengambil keuntungan personal bagi diri dia. Transparan sekali, terbuka sekali. Saudara, dan saya melihat bagaimana kerelaan dari misalnya hamba-hamba Tuhan, William Carey, dan juga beberapa daripada para misionaris, Adoniram Judson. Orang-orang yang pergi keluar daripada wilayah mereka, pelayanan mereka menjangkau orang-orang yang begitu amat sukar, ya, di dalam iman. Mereka adalah orang-orang yang belum percaya, mereka adalah orang-orang yang kafir. Tapi bagaimana pengorbanan diri mereka? Motivasi mereka pergi ke sana. Menjangkau ke orang India, menjangkau orang Burma, ya. Bahkan kalau saudara, saya lihat bahwa para misionaris yang dari luar negeri datang ke Indonesia dengan mengorbankan nyawa mereka. Apakah yang mereka dapatkan? Uang? Tidak, saudara. Yang ada juga malah mereka bakalan dibunuh orang juga oleh suku-suku asli yang masih bersifat kanibal. Saudara, itu adalah sebuah wujud motivasi yang murni. Mereka tidak ingin apapun. Mereka masuk dan kemudian mereka melayani, beritakan Injil. Bahkan Paulus berkata, kami punya hak untuk mendapatkan keuangan melalui pemberitaan Injil kami. Kami punya hak atas itu semua supaya kami dibayar. Tetapi Paulus bilang begini, hak kami itu kami tinggalkan karena apa? Upah kami adalah penginjilan. Tetapi ini kemudian tidak berarti saudara memberangus mulut daripada lembu yang sedang membajak. Bukan itu, saudara, ya. Rasul Paulus sedang membicarakan mengenai apa? Motivasi di dalam pelayanan. Dalam pelayanan begitu murni, dan kemurnian motivasi terlihat secara transparan. Dilihat oleh jemaat Tuhan. Dan tentu saja saudara dan saya harus melihat bahwa ini adalah sesuatu yang teruji di dalam waktu. Teruji di dalam waktu, sehingga bisa saja hari ini kita setia dalam motivasi yang murni. Belum tentu 20 tahun kemudian kita setia di dalam motivasi yang murni. Bisa saja ada penyelewengan di dalam motivasi yang murni. Karena itu saudara, setiap kita pelayan-pelayan Tuhan, orang-orang percaya laki-laki maupun perempuan, jika engkau masuk di dalam pelayanan karena Allah panggil kita, karena di dalam Kristus kita telah ditebus dan kita dimasukkan Tuhan di dalam pelayanan Tuhan, saudara harus memperhatikan motivasi dalam pelayanan. Apakah itu adalah sesuatu yang sekali lagi self-center atau God-center? Kedua, a proven track record, saudara, ya. Ini bicara mengenai rekam jejak yang terbukti. Rekam jejak yang terbukti, saudara. Wah, kalau kita bilang rekam jejak kan itu melalui perjalanan waktu, saudara, ya. Melalui perjalanan waktu yang begitu panjang. Wayne Housen itu bilang begini, melalui perjalanan waktu, kredibilitas, ya, kredibilitas potensi seseorang akan menegaskan komitmen spiritual dan membuktikan kerendahan hati yang sejati dalam melayani Allah dan sesama. Kita lihat di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat yang ke-6. Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Saudara, ini adalah sebuah kalimat yang menunjukkan kepada kita bahwa ada masa waktu di mana Allah berikan kepada engkau untuk belajar melayani Dia. Sehingga waktu saudara sudah percaya kepada Tuhan Yesus, saudara tidak harus serta-merta langsung terjun ke dalam pelayanan. Ada waktu di mana memang Allah sudah membuat saudara itu begitu dewasa sehingga saudara bisa terjun langsung ke dalam pelayanan. Tapi umumnya ketika saudara dan saya bertobat, ada banyak hal yang perlu diperbaiki di sana, bukan? Saudara punya doktrin, saudara punya pengajaran, saudara punya interpretasi Alkitab. Perlu banyak koreksi, perlu banyak pembelajaran. Saya heran kalau kita berjumpa dengan orang-orang yang keras kepalanya minta ampun, ya.
ketika masuk dalam pembinaan, masuk dalam pendalaman Alkitab untuk mempelajari Alkitab. Tapi kok rasa diri itu lebih tahu daripada Alkitab itu sendiri. Lebih tahu dari Alkitab, saudara. Orang yang sok tahu begitu ya. Seolah-olah sudah baca ini seluruh Alkitab. Baca seluruh Alkitab pun belum tentu saudara mengerti semua. Jadi kita perlu belajar, perlu proses belajar. Itu sebabnya Rasul Paulus bilang, jangan ia seorang yang baru bertobat, nanti dia sombong. Rasa diri, mengangkat diri seperti iblis mengangkat diri, saudara. Jadi hati-hati sekali, karena apa? Karena masalah kredibilitas potensi seseorang dalam komitmen spiritual, itu membuktikan kerendahan hatinya yang sejati dalam melayani Tuhan. Saudara, itu sebabnya kadang-kadang hamba-hamba Tuhan di dalam gereja kita, ketika dia melihat jemaat Tuhan dengan karakteristik masing-masing dari jemaat Tuhan, tidak serta-merta dia mempercayakan tanggung jawab kepada orang bersangkutan. Karena seringkali apa yang diperhatikan, bagaimanakah karakternya, bagaimanakah kehidupan kerohaniannya, apakah ada pertumbuhan di sana. Kalau belum ada pertumbuhan atau masih seperti kanak-kanak rohani, dia perlu terus didukung, didorong, dikasih nutrisi makanan rohani yang baik, yaitu firman Allah, terus diajar dan terus diajar. Sampai kemudian dia cukup dewasa, kemudian memasuki pelayanan dengan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Itu sebabnya saudara, kalau tidak ada pembuktian hidup karakter yang sedemikian, saudara, banyak sekali kita jumpai di dalam pelayanan, kaum wanita ataupun kaum laki-laki itu enggak komit di dalam pelayanan. Persoalan dalam pelayanan itu bukan kita tidak bisa mengerjakan pelayanan itu, tetapi persoalan yang ada adalah tidak adanya komitmen kita. Saudara belum membuktikan komitmen itu di dalam kehidupan kita. Dan di dalam teks ini, Wayne House bilang begini, a proven track record menuntut perjalanan waktu yang membuktikan kredibilitas potensi seseorang di dalam komitmen spiritualnya dan di dalam kerendahan hati yang sejati. Karena kesombongan jiwa kita ini perlu terus dikikis oleh Tuhan, dikikis oleh Tuhan. Sejak awal kita bertobat sampai seumur hidup kita. Jadi saudara, ketika kita masuk dalam pelayanan, masuklah di dalam kerendahan hati. Pak Tong seringkali bilang begini, ketika kita masuk pelayanan kan kita bukan bantu pelayanan Tuhan ya. Kita bukan bantu pelayanan Tuhan. Kita bukan berkontribusi seolah-olah Allah gak bisa kerja di luar kita, gak begitu saudara. Justru kita datang ke dalam rumah Tuhan, ke dalam gereja, belajar dengan humble, dengan rendah hati belajar akan kehendak Allah. Dan kemudian apa? Melayani. Jadi bukan kemudian saudara dan saya itu menganggap diri kita memiliki tanda petik jasa atau kontribusi atau bantu Tuhan Allah di dalam pelayanan tersebut. Jadi saudara, ini adalah sesuatu yang sekali lagi berbicara mengenai komitmen kita dan juga kerendahan hati kita yang membutuhkan perjalanan waktu untuk membuktikannya. Rekam jejak segala kehidupan kerohanian kita seperti apa. Dan ini berarti sejak kita percaya sampai dan kita mati. Ya kan? Ini adalah sesuatu hal yang menunjukkan pembuktian hidup hari lepas hari. Ketiga, saudara dan saya berjumpa di dalam kualifikasi rohani, baik di dalam 1 Timotius maupun 2 Timotius tadi, mengenai kesediaan untuk melayani. Saudara dan saya yang masuk ke dalam pelayanan, saudara harus punya kesediaan untuk melayani berdasarkan pola pelayanan Kristus. Wayne House bilang begini, pendekatan Kristus untuk melayani kerajaan Allah adalah salah satu dari pemusatan pada orang lain daripada pemusatan kepada diri sendiri. Salah satu yang kita bisa lihat itu adalah bukan kepada self-center, tetapi kepada orang lain, kepentingan orang lain. Bagaimanakah orang lain itu bertumbuh? Bagaimanakah orang lain itu boleh hidup di dalam firman Tuhan? Dia terus berjuang untuk memikirkan orang lain. Nah, ini yang kemudian kita perhatikan bagaimana karakteristik daripada pelayanan Kristus. Bahkan Yesus berkata, aku adalah gembala yang baik yang menyerahkan nyawaku bagi domba-dombaku. Jadi di situ ada semacam kepentingan diri yang diabaikan oleh Yesus dan kemudian menempatkan kepentingan kita, yakni orang-orang berdosa yang tidak layak menerima anugerah keselamatan ini, justru Yesus perjuangkan melalui seluruh karya penyelamatannya. Lalu kemudian Wayne House juga bilang begini, ada semacam ketersediaan daripada diri kita untuk kemudian kita itu masuk ke dalam pelayanan, daripada saudara dan saya itu kemudian yang didekati terus menerus ya. Kadang-kadang saudara di dalam pelayanan itu kan hamba-hamba Tuhan
para pengurus sudah mendekati saudara untuk kemudian mengajak saudara masuk dalam pelayanan. Tapi saudara berulang-ulang juga bilang, enggak sekarang. Entah beragam alasan. Apa saja, mulai dari alasan rohani sampai dengan alasan yang bersifat umum, atau mungkin juga alasan yang dicari-cari untuk kemudian menghindari pelayanan bersangkutan. Kalau Yesus tidak, Yesus memusatkan pelayanannya bukan kepada dirinya, tetapi kepada orang lain yang mau dia tolong, yaitu kita yang diselamatkan. Dan kemudian berbicara mengenai kesediaan dari dirinya sendiri untuk kemudian masuk ke dalam pelayanan itu. Bukan kemudian selalu harus didekati. Diminta terus-menerus. Kita ini kan bukan anak-anak, saudara. Kalau anak-anak kan dibujuk berulang-ulang, saudara, masuk dalam pelayanan. Ayolah. Ini ada kebutuhan pelayanan di dalam kepanitiaan Natal, kepanitiaan Paskah, apa saja. Didekati berulang-ulang. Dan berulang-ulang juga saudara menolak. Jadi ini adalah sesuatu sikap yang sebenarnya saudara sadar atau tidak, saudara ada di dalam posisi kualifikasi yang bukan kualifikasi rohani. Karena selalu menekankan mengenai lebih baik saya didekati, lebih baik saya diomongin dulu. Saudara sudah percaya Yesus, saudara serahkan diri untuk melayani. Lalu saudara dan saya memperhatikan di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Dia dengan rela hati menyerahkan dirinya bagi pelayanan kepada Allah Bapa di sorga. Lalu kemudian ada rasa hormat terhadap orang lain, ya, daripada tuntutan rasa hormat dari orang lain kepada kita. Yang tadi saya katakan bahwa saudara melayani, diejek orang, dihina orang, selama saudara melayani di dalam koridor Alkitabiah, lakukan itu dengan berani. Tidak peduli apa kata orang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus seringkali yang menjadikan kendala kita terlibat dalam pelayanan itu adalah begini. Saudara konflik sama orang lain, dan kemudian akhirnya saudara itu mengambil keputusan untuk lebih baik saya undur diri saja dari pelayanan. Saudara undur diri dari pelayanan itu tidak menyelesaikan masalah konflik itu. Yang saudara harus lakukan adalah hadapi konflik itu, selesaikan. Panggil 4 mata, selesaikan. 4 mata tidak selesai, panggil saksi mata. Saksi mata tidak selesai, panggil pengurus, panggil hamba Tuhan, selesaikan masalah. Bukan saudara undur diri lari. Enggak maulah. Nanti ketemu orang itu bakalan konflik pula lagi. Nanti pelayanan jadi kacau balau. Saudara menarik diri, saudara sedang dalam kondisi bukan kualifikasi rohani sikap itu. Yang ada adalah saudara hadir di sana. Dan kemudian saudara tetap konfrontasi dosa. Saudara mempertahankan kebenaran di sana. Sekalipun mungkin orang yang saudara ajak untuk bicara damai di sana. Menghinakan saudara, mengejek saudara dan seterusnya. Saudara tidak peduli dengan itu, tetapi yang penting saudara melakukan tugas tanggung jawab saudara yang bersifat Alkitabiah. Kalau semua orang memikirkan dirinya sendiri, memikirkan kehormatan dirinya sendiri, pelayanan gak ada yang kerjain, saudara. Karena apa? Karena memang watak manusia berdosa adalah self-center. Watak manusia berdosa adalah apa? Cari penghormatan bagi diri sendiri. Begitu tergesek sedikit, langsung apa? Undur saja. Tapi saudara sadar atau tidak? Di belakang daripada sikap saudara, apa yang menjadi motif kita? Menghindar daripada konflik, tetapi sesungguhnya tidak menyelesaikan konflik. Yang kedua, jangan-jangan saudara ini self-center. Yang saudara pikir diri, kehormatan diri, dan bukan kehormatan Allah kita. Jadi harus hati-hati di dalam memasuki pelayanan, supaya saudara waktu melayanilah dengan kesediaan yang murni, seperti Kristus itu melayani kita. Dia tidak peduli dihina, dicaci maki, diludahi, dipukuli, dia tidak peduli. Tetapi di sisi yang lain, dia tetap menegakkan kebenaran. Jadi ini adalah sesuatu yang begitu penting. Prinsip melayani dengan ketersediaan diri melayani, tetapi pakai pola pelayanan Kristus. Sehingga kita juga kebenaran firman itu tidak diinjak-injak di sana. Lalu Kristus memberikan kepada kita teladan bahwa kita itu kemudian lebih menjadi seorang yang dipersiapkan untuk memimpin. Ya, kita cenderung untuk lebih cepat mau memimpin daripada bersedia melayani. Nah, ini adalah sebuah persoalan karena sekali lagi berbicara mengenai kedagingan kita sebagai manusia yang cenderung lebih cepat mau menjadi pemimpin, mau kemudian menunjukkan kapasitas talenta kita di dalam komunitas bersangkutan daripada kita bersedia melayani dari perkara-perkara yang sederhana, dari perkara-perkara yang begitu kecil Tuhan percayakan bagi kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi tukang parkir. Pada waktu pelayanan gereja berlangsung, KKR besar, ada orang-orang percaya yang mau bersedia jadi tukang parkir, gak apa-apa, ya.
Tidak semua orang dipanggil untuk jadi pendeta, bukan? Tidak semua orang dipanggil untuk menjadi pengurus sebagai pejabat gerejawi ini. Tapi ada pelayanan-pelayanan yang begitu kecil. Tetapi Tuhan percayakan bagi kita untuk apa? Kita melayani. Begitu juga sebagai seorang pendeta, dia melayani bukan dengan otoriter, tetapi dia melayani dengan cara Yesus. Yesus di dalam Yohanes 13 ayat 1 sampai 20, dia membasuh kaki para murid. Setiap kaki para murid itu dibasuh. Dia melayani dengan apa? Kerendahan hati. Melayani dengan apa? Dengan kasih. Filipi 2, dia melayani dengan cara mengosongkan dirinya. Tidak memandang kesetaraannya dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus sebagai sesuatu yang dipertahankan. Ini bukan mengakibatkan bahwa keilahian Yesus itu dibatasi atau hilang, tidak. Tetapi di dalam seluruh natur kemanusiaan dan natur ilahinya, Yesus melayani kita. Yesus melayani kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kesediaan untuk melayani melalui jabatan yang kita miliki ataupun melalui tidak adanya jabatan yang kita miliki. Kesediaan untuk melayani. Di sana Tuhan Yesus itu tekankan. Jadi saudara dan saya melihat di sini mengenai sebuah konsep yang Yesus itu ajar kita supaya kita tidak menggunakannya. Yang mana kita memimpikan untuk menjadi pemimpin dengan posisi yang dianggap tinggi. Ya, dan kemudian tidak mau melayani di dalam kerendahan hati. Nah, karena itu kesediaan untuk melayani adalah sesuatu yang prinsipil, yang merupakan kualifikasi rohani dalam kehidupan kita sebagai kaum laki-laki maupun kaum perempuan yang masuk dalam pelayanan. Keempat, terakhir, prioritas yang benar dan tepat. Prioritas yang benar dan tepat. Wayne House bilang begini, prioritas yang benar dan tepat adalah hal yang penting yang menjadi pendorong bagi seseorang memasuki pelayanan Tuhan. Prioritas yang benar dan tepat harus dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan. Prioritas yang benar dan tepat harus diletakkan pertama dalam ketaatan kepada Alkitab dan kedua melalui penggenapan dari amanat agung Kristus. Jadi itu berarti prioritas yang benar tidak dilepaskan daripada 3 hal yang lain yang tadi kita sudah lihat. Saudara dan saya menetapkan apa yang menjadi prioritas kita dalam memasuki pelayanan dan itu dimulai dari apa? Ketaatan kepada firman Allah. Ketaatan kepada firman Allah. Kita masuk pelayanan karena kita taat firman. Bukan karena gak enak. Ya pengurus sudah ajak-ajak saya terus. Gak enak ya. Pendeta Tama ngomong terus dari mimbar ya. Gak enak kita. Bukan soal gak enak saudara ya. Yang saudara harus pikirkan adalah ketaatan kepada Alkitab firman Allah. Allah perintah kita masuk dalam pelayanan. Maka saudara harus memprioritaskan pelayanan dalam hidup saudara. Taat sama firman. Dalam kehidupan personal, kehidupan keluarga, dan kehidupan bergereja. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara melayani karena saudara taat Kristus, taat firman-Nya, saya yakin saudara punya komitmen. Mungkin suatu waktu akan digoncangkan oleh banyak persoalan. Tetapi Allah yang memberikan kepada saudara komitmen ini akan menjaganya melalui apa? Firman yang saudara dan saya itu dengan tekun taati. Saudara dan saya perhatikan kehidupan daripada para rasul di dalam pergumulan pelayanan mereka. Kurang apa pergumulan mereka? Begitu banyaknya kesukaran. Tapi kenapa prioritas mereka, ketaatan mereka kepada firman sampai mereka mati, itu tidak pernah kemudian hilang. Karena apa saudara? Allah peliharakan itu. Allah peliharakan itu. Saudara yang masuk dalam pelayanan harus punya prioritas taat firman. Saya setiap kali kalau berjumpa dengan anak muda ini komitmen yang paling sukar untuk kita dapatkan, walaupun orang tua juga begitu ada, tapi umumnya anak muda. Jadi kalau kita sudah kasih schedule, ya, jadwal pelayanan, tipikal saya adalah, saudara kalau saya kasih jadwal pelayanan, saudara harus ikuti. Ikuti dengan prosedur yang ada, jika tidak tolong informasikan, supaya saya memahami kondisi saudara. Nah, anak muda ini dealingnya susah saudara. Wah, banyak kali tarik ulurnya banyak ya saudara ya. Kalau saya sudah peringatkan berulang-ulang dan tidak mau mendengarkan, biasanya saya akan sampaikan kepada orang tua. Supaya orang tua tahu bagaimana keadaan daripada anak bersangkutan di dalam pelayanan. Dan kemudian mendidik anak bersangkutan. Poin saya di sini, ketika seseorang itu tidak mau berkomitmen di dalam pelayanan, apa yang kemudian mengganggu, sebenarnya menjadi penghalang itu apa saudara? Ketaatan dia kepada firman. Jadi bukan soal banyaknya pekerjaan. Bahwa saudara sebagai seorang mahasiswa, saudara sebagai mungkin pekerja tidak tetap ya, atau saudara sebagai pelayan dalam gereja Tuhan, saudara punya sekian rangkap pekerjaan.
Tapi itu kemudian tidak membuat saudara itu tidak taat firman kan. Saudara sebagai mahasiswa harus taat firman, sebagai pelayan Tuhan dalam gereja harus taat firman, sebagai orang tua harus taat firman, sebagai anak harus taat firman. Ketaatan firman Tuhan merupakan prioritas yang benar dan tepat yang memungkinkan saudara menjalankan seluruh pekerjaan pelayanan yang Allah percayakan bagi kita dengan benar juga. Jadi kalau saudara tidak punya komitmen, berarti ada satu hal yang salah di situ. Bagaimana dengan ketaatanmu terhadap firman? Jangan-jangan orang tua sudah bicara terus kepada anak muda, tapi anak muda terus keras kepala gak mau dengar sama orang tua. Banyak orang tua Kristen bergumul dengan anak-anaknya yang tidak mau melayani. Karena apa? Karena mereka enggan untuk melayani, ya, atau karena ada kendala-kendala yang lain. Tapi yang lebih khusus bagi saya, karena mereka tidak memiliki kesadaran taat kepada firman Allah. Pelayanan itu adalah wujud ketaatan kita kepada firman. Dan yang kedua adalah penggenapan dari amanat agung Kristus. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadikanlah semua bangsa muridku. Berarti apa? Memberitakan Injil Kristus. Membawa sebanyak mungkin orang kenal firman Allah, kenal Kristus. Kalau saudara hanya taat firman Allah dan stop di situ, tetapi tidak kemudian menggenapi firman melalui apa? Pemberitaan Injil, melalui pelayanan, pengajaran, penggembalaan yang ada di dalam gereja ini, lalu bagaimana saudara dan saya memiliki prioritas yang benar dan tepat? Pelayan Tuhan taat Alkitab, dan pelayan Tuhan harusnya genapi amanat agung Kristus. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pelayan Tuhan yang tidak mau memberi diri untuk masuk ke dalam penginjilan, dia berdosa kepada Tuhan. Orang percaya sebagai pelayan Tuhan yang juga tidak masuk ke dalam penggembalaan, menunjukkan kepedulian kasih kepada sesama, juga berdosa. Tidak masuk ke dalam pengajaran, mengajarkan orang lain tentang Alkitab, firman, Injil keselamatan, juga berdosa. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama di dalam kualifikasi rohani ini, baik itu adalah motivasi yang murni dan transparan, proven track record, bicara mengenai jejak rekam jejak daripada kita punya seluruh kehidupan komitmen kita, kesediaan untuk melayani dan prioritas yang benar dan tepat kita jalani dengan baik dalam hidup kita, sehingga dalam peranan kita sebagai kaum wanita di gereja, keluarga, ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan banyak orang dimenangkan melalui kehidupan kita yang menjadi berkat. Demikian firman Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberikan kepada kita komprehensivitas di dalam pemahaman kita tentang peran panggilan kita sebagai istri dan ibu di dalam keluarga maupun di dalam gereja. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami datang kepada Tuhan. Mohon anugerah Tuhan menopang setiap kami. Karena kami tahu bahwa prinsip firman ini begitu dalam dan seringkali menyebabkan kami harus membuang segala kepentingan hidup kami, segala niat-niat hati kami yang berdosa, cita-cita dan keinginan kami yang tidak alkitabiah. Karena itu kami berdoa, tolong kami ya Tuhan, karena kami tidak sanggup mengerjakannya. Hanya anugerah Allah semata yang memimpin kami dan mengarahkan kami di dalam anugerah-Mu Tuhan untuk melakukan firman ini. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita nyanyikan lagu nomor yang ketiga, Ikut Dikau Saja Tuhan, ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Kita beri persembahan bagi saudara yang mengikuti melalui live streaming. Silakan berikan di dalam nomor rekening yang telah tertera di layar. Dan kita yang hadir dapat memberikan, hadir fisik dapat memberikan di dalam kotak persembahan. Kemudian bagi saudara yang mau bertanya, silakan beri pertanyaan ya di dalam nomor WA yang telah tertera di layar, atau kita yang hadir di sini dapat memberikan pertanyaan secara langsung. Mari kita nyanyikan lagu nomor 3, Ikut Dikau Saja Tuhan, ayat 1 dan ayat yang kedua saja. Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti
ada pertanyaan yang sudah masuk. Saya tanyakan di dalam teks, saya bacakan pertanyaannya. Kadang kita punya beban untuk suatu pelayanan tertentu, namun dalam penilaian sepertinya tidak cocok di situ atau bukan karunia-Nya. Bagaimana hal ini kita sikapi? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu di dalam teks Roma dan juga di dalam beberapa teks daripada Perjanjian Baru, kita berjumpa bahwa Rasul Paulus bilang Allah memberikan karunia kepada kita sesuai dengan porsi atau sesuai dengan iman kita. Jadi berbicara mengenai sesuatu pemberian Allah yang kemudian ada kapasitas-kapasitasnya, porsi-porsinya yang berbeda-beda kepada setiap orang. Sehingga karunia yang satu belum tentu dimiliki oleh orang lain, atau bisa saja sama-sama punya karunia yang sama. Nah, tetapi jelas ada perbedaan di antara satu orang kepada orang yang lain terhadap karunia yang diberikan oleh Roh Kudus. Nah, bagaimana jika saudara masuk dalam gereja dan setelah saudara menggeluti pelayanan itu beberapa waktu lamanya, dan ternyata di sana saudara jumpai bahwa bukan itu panggilan saudara, bukan itu karunia-Nya. Berarti saudara tidak harus mengerjakan pelayanan bersangkutan. Kalau saudara sudah menggeluti pelayanan di dalam KOR, sekian waktu lamanya, dan ternyata saudara memang tidak berbakat di dalam menyanyi, dalam hal ini suara memang pas-pasan dan tidak bisa untuk menyanyi, tidak apa-apa, saudara tidak perlu melayani di dalam KOR. Saudara punya karunia yang lain. Mungkin saudara punya karunia di bidang manajemen. Saudara bisa mengatur manajemen, misalnya KKR regional dengan baik. Jadi saudara di dalam hal ini kalau saudara punya karunia bukan di situ, dan saudara sudah uji itu sekian waktu lamanya, dan memang tidak Tuhan berikan di sana, tetapi justru saudara lihat bahwa Tuhan berikan di tempat yang lain, di dalam bidang yang lain. Silakan saudara tinggalkan bidang yang bukan karunia saudara untuk masuk ke dalam bidang yang merupakan karunia saudara. Jadi itu berarti Allah memanggil kita berdasarkan porsi yang Dia berikan kepada kita masing-masing. Tetapi jangan juga bilang begini, saya nggak punya karunia sama sekali. Itu kan alasan omong kosong, saudara. Saudara menyangkali Allah yang adalah sumber karunia. Orang yang tidak percaya saja dia kasih bakat, apalagi saudara yang sudah percaya. Jadi saudara jangan bilang alasan menolak pelayanan gara-gara saudara tidak punya karunia ya. Saudara, itu adalah sebuah penyangkalan dan penghinaan kepada Allah kita. Jadi seharusnya saudara berdoa, Tuhan beri saya kepekaan untuk mengenali karunia yang Tuhan berikan kepada saya, dan beri saya wadah untuk dapat mengembangkan karunia yang Tuhan berikan. Ya, itu saja yang saya boleh sampaikan kepada saudara. Apakah ada pertanyaan lain di antara kita yang hadir di sini? Jika tidak ada, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Ikut Dikau Saja Tuhan, ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Lalu kita tutup ibadah kita dan kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu, dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti teladan yang Kau beri. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu, dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami puji dan kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih untuk setiap pengajaran firman yang mengarahkan, menuntun setiap kami di dalam kehidupan kami sebagai kaum wanita, dalam panggilan kami sebagai ibu dan istri, baik dalam pelayanan di keluarga, gereja, maupun di dalam karir kami yang lain. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menuntun kami
dan memberikan kepada kami sikap yang benar di dalam kehidupan kami. Tolong jiwa kami. Jika ada kendala-kendala dalam hati kami yang menyebabkan kami tidak kemudian mau menerima firman ini, biarlah Engkau mengampuni kami dan memberikan kepada kami ketundukan yang sejati. Berikan kepada kami sudut pandang sorgawi, sudut pandang Allah yang kudus itu, sehingga hidup kami boleh dikuduskan dan menguduskan juga orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan seluruh persembahan kami kepadamu. Berkati persembahan ini, kuduskan dan kiranya Engkau memakai persembahan ini menjadi berkat di tengah-tengah MRI Depok untuk melebarkan pelayanan Tuhan, pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur kepadamu Tuhan dan menyerahkan seluruh hidup kami, keluarga kami, pribadi kami lepas pribadi ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Silakan duduk ibu-ibu sekalian.